always wanted to be a soldier, and now you are, just like all the rest. But what about you and Stark? How do I know you two haven't been fonduing? Begitu populernya fondue hingga dalam sequel Captain America The First Avenger, kata fondue berkali-kali diucapkan. Sesuai pernyataan tokoh Howard Stark yang tak lain adalah ayah dari Tony Stark, sang Iron Man, bahwa fondue hanyalah keju dan roti. Sekarang sajian fondue sudah semakin variatif. Salah satunya bisa ditemukan di rumah makan bergaya Korea. Nah pemirsa, kali ini saya mau mencicipi seafood, tapi ini beda banget dari yang lainnya. Karena dari cara memasaknya pun spesial banget. Nah lebih istimewa lagi, karena kalau biasanya seafood itu dinikmati dengan saus yang manis atau gurih bahkan pedas. Kali ini dengan saus keju. Keju dan seafood? Apa jadinya ya? Ada berbagai jenis seafood yang tersedia di sini, mulai dari cumi-cumi, kerang, oyster, scallop, udang, kepiting hingga lobster. Seluruh seafood dimasak dengan cara sehat, yaitu dengan direbus maupun dikukus. Sebagian besar seafood disajikan dalam bentuk orisinil alias tanpa tambahan saus. Berbeda dengan hidangan teobaki yang terdiri dari potongan cumi, udang, kue beras, serta odeng. Setelah direbus, keempat bahan dimasak bersama bumbu rahasia. Ya. Nah ini boleh naik kursi nggak? Boleh, boleh. Oh boleh. Nah ini saking tingginya pemirsa, saya sampai, ya oke, agak jinjit sedikit untuk mengambilnya. Ya, setiap tier menghidangkan satu jenis hidangan. Jadi kebayang dong gimana puasnya menikmati tower yang terdiri dari 9 tier ini. Jadi saya tahu pemirsa apa yang membedakan seafood ini dengan seafood-seafood lainnya. Kalau biasanya kan dimasaknya itu sudah lengkap dengan bumbu-bumbu ya gurih, pedas atau asam. Kalau ini jadi saya merasakannya cukup dengan air dan ada sedikit garamnya gitu. Jadi asin-asin. Nah, lebih enak lagi kalau kita kasih sausnya. Yap, untuk menghadirkan originalitas sekaligus kesegaran rasa, restoran yang berlokasi di bilangan pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara ini hanya menambahkan garam saat proses perebusan. Tapi bukan berarti pengunjung dituntut untuk sekedar puas dengan rasa asin, karena ada racikan bumbu yang siap menggoyang lidah. Nah, sekarang saya mau cari yang ada cheese fondue-nya nih. Kalau dari papan pengumumannya sih itu ada di tier 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Coba ya diangkat. Aduh, berat banget. Mas, bisa minta tolong gak? Nah ini kenapa sebenarnya urutannya kayak gini, kenapa Mas? Harus sebenarnya kita untuk makannya step by step. Karena kita di sini kan paling bawah itu sup. Nah, si sari-sarinya semua ini turun ke bawah gitu. Nah, di situ kita bisa nikmatin di supnya gitu. Tujuan dari adanya tower ini adalah karena nanti yang bagian terakhir itu sup. Dia kayak kaldunya gitu. Oh, supnya. Oke. Untuk mendapatkan kaldu alami, cukup memastikan kompor dalam keadaan menyala dan membiarkan tower tertutup selama 5 menit. Ya, karena kita bisa mendapatkan kaldu dari penguapan seafood. Nah, baru kali ini kan ngeliatin seafood, sausnya saus keju alias cheese fondue. Meleleh. Coba ya rasanya.
berasa makan pizza, tapi bahan utamanya adalah seafood. Sampai kulit-kulitnya juga enak. Ini dia cara baru menikmati fondue. Yap, dengan sederet seafood. Perpaduan sempurna antara bumbu tteokbokki yang manis pedas dengan asinnya cheese fondue. Baru pertama kali, tapi boleh lah, rasanya boleh. Kayaknya pakai saus gitu kan, saus sambal, sekarang pakai keju. Ya, bagus sekali, enak. Biasanya kan pakai roti ya, ini pakai seafood jadi enak. Selesai dengan tteokbokki, saya penasaran dengan hidangan yang tertutup aluminium foil ini. Wow, jadi bukan cuma cheese fondue aja yang ada di sini, tapi sampai lobsternya aja itu dimasaknya menggunakan keju dan pas dibuka, melted banget ini. Wow, rupanya ada kejutan lain. Kebayangkan manisnya daging lobster yang super tebal dipadu dengan lelehan keju. Rasanya tak pernah salah mengawinkan seafood dengan keju. Dari Jakarta Utara, kita bergeser ke wilayah barat, tepatnya ke sebuah restoran yang menyajikan keju gores pertama di Indonesia. Berbeda dengan fondue, kali ini tampilan keju masih tampak padat dan keras sekalipun sudah dipanaskan. Lalu kira-kira di mana letak lelehannya ya? Dan kenapa juga bongkahan keju berukuran jumbo ini dibawa menuju ke arah saya? Wah, ini pemirsa, baru pertama kali saya lihat keju langsung dikerok di depan mata saya. Nah, momen kayak gini nggak boleh dilewatkan karena ini instagramable banget. Jadi harus difoto dulu. Mas, boleh sambil dikerek-kerek ya tadi? Harus difoto dong. Oke. Kasih Mas. Kapan lagi ya kan? Wah, ini berarti udah bisa langsung dimakan aja ya? Oke, saatnya menikmati. Eits, ini bukan sekedar atraksi ya pemirsa. Dari abad pertengahan dulu hingga sekarang, cara untuk menyajikan raclette ya seperti ini. Sesuai dengan namanya yang berasal dari kata racler yang artinya menggores atau mengerik, beberapa saat setelah dipanaskan, keju pun harus langsung dikerik di atas hidangan. Hanya bedanya, jika dulu para gembala asal Swiss menyajikannya di atas kentang rebus dan roti bakar, sekarang daging steak lah yang menjadi pendampingnya. Untuk hidangan raclette, hanya keju yang berasal dari wilayah Wallis di Swiss serta Savoie di Prancis saja yang bisa digunakan. Jadi kita memang sengaja mengimpornya langsung dari negara asalnya Swiss. Kita nggak beli dari distributor di manapun gitu. Kita langsung impor dari sana dan kita nggak campur dengan macam-macam. Jadi originalnya tetap ada. Wah, apa jadinya ya menikmati steak yang biasa penuh dengan lumuran saus sekarang hanya diselimuti lelehan keju raclette. Nah, kalau tadi kan lihat dari cara penyajiannya tuh kejunya meleleh banget. Nah, tapi ini ada yang membedakan nih pemirsa dengan keju yang biasa kita lihat di pizza gitu kan. Karena ternyata setelah udah nempel di daging itu ada semacam kriuk-kriuknya. Jadi walaupun nggak ada tambahan apa-apa di kejunya, tetap rasanya tuh gurih. Ya cheesy juga. Dan ada sensasi kriuk-kriuknya tuh, aduh asik banget pokoknya. Nih, steaknya beda banget nih pemirsa. Gak salah deh, sejak diluncurkan September tahun lalu, menu raclette steak langsung menjadi hidangan yang paling diburu pengunjung. Bicara keju memang gak ada matinya ya, dari dulu sampai sekarang selalu seru. Usai sudah keseruan kita dalam episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Dulu Sekarang yang tayang setiap Senin sampai dengan Jumat jam 10 pagi hanya di Trans 7. Sampai jumpa!